Di permukaan lautan yang dalam, di atas gelombang ombaknya yang amat besar karena hembusan angin topan, Nabi Sulaiman melayang melewati hamparan lautan. Dengan izin Allah angin berada di bawah perintah beliau. Karena hembusan angin semakin dahsyat, beliau memerintahkan angin agar menghentikan hembusannya. Angin pun berhenti seketika. Kemudian beliau memerintahkan pada para jin untuk menyelam ke dasar laut dan melihat isinya. Tanpa pamrih lagi jin-jin itu menyelam satu persatu ke dasarnya. Betapa terkejut mereka tatkala menemukan kubah yang terbuat dari batu zamrud berwarna putih dan tidak berpintu di suatu tempat di dasar laut. Mereka pun kembali menghadap Nabi Sulaiman, melaporkan barang aneh yang mereka temukan itu. Nabi Sulaiman, begitu menerima laporan itu lalu memerintahkan untuk mengeluarkan barang tersebut dan agar diletakkan di hadapan beliau. Perintah itu tidak diabaikan oleh para jin. Mereka langsung menyelam ke dasar laut untuk mengambil barang itu, lalu diletakkan di hadapan beliau. Nabi Sulaiman memandangi kubah itu, beliau merasa kagum dan heran karena keanehannya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar rahasia ini tersingkapkan. Tidak berapa lama kubah itu membelah dua dan membukakan pintunya. Di dalamnya berdiam seorang pemuda yang sedang bersujud. Melihat kenyataan ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah kamu dari bangsa jin atau malaikat?" "Tidak," jawabnya, "saya manusia biasa." "Sebab apakah kamu mendapatkan kemuliaan sedemikian rupa?" "Karena saya taat pada perintah ibu," jawabnya. Kemudian ia melanjutkan, "Dikala itu saya mempunyai ibu yang sudah lanjut usia, saya selalu menggendongnya kemanapun ia pergi. Kemudian ibu mendoakan saya yang sebagian doanya berbunyi, 'Ya Allah, limpahkanlah pada anakku rizki yang baik dan jadikanlah kediamannya sesudah matiku bukan di bumi dan bukan di langit.' Setelah ibu meninggal dunia, saya berjalan-jalan di tepi pantai, di situ saya melihat kubah terbuat dari zamrud yang berwarna putih. Lalu saya mendekatinya. Ternyata kubah itu membukakan pintunya, maka saya masuk ke dalam, akhirnya kubah itu merapat kembali dengan perintah Allah. Kemudian saya tidak tahu lagi, entah saya berdiam di bumi, di langit atau di angkasa, dan Allah selalu memberikan rizki kepadaku di dalam batu ini." "Bagaimana kau mendapat rizki di dalam batu ini?" tanya Nabi Sulaiman selanjutnya. "Ketika saya lapar, tumbuhlah sebatang pohon dari batu ini lalu berbuah, dan dari batu ini pula memancarkan air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari es. Kemudian saya makan dan minum sepuas-puasnya, setelah kenyang makanan itu menghilang. Bagaimana kau tahu siang dan malam? Bila fajar mulai menyingsing, kubah ini memutih dan bersinar, dan bila matahari terbenam kubah ini menjadi gelap. Dengan inilah saya mengetahui siang dan malam." Baru saja selesai sang pemuda memberi keterangan, kubah itu merapat kembali bagai telur burung kasuari, lalu kembali ke dasar laut. Dan Allah mampu berbuat segala sesuatu. Demikian kisah ini saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan ceritanya. Sekian, dan terima kasih.